Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa arhamana syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an wa astaghfirullahaladzim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat di Jami kampus keluargaan Sunan Gunung Jati Bandung yang menggunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat hari ini tanggal 20 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama pada terpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan, berikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sekalian bisa menjalankan sebagian kewajiban agama Islam, yaitu mendirikan sholat Jumat di masjid yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam mudah-mudahan curahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga yang sahabat-sahabatnya, tapi dan juga mudah-mudahan kita sekalian. Hari ini sidang Jumat rahimakumullah. Dan tak terasa kita sudah berada di minggu ketiga bulan Desember. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Desember dan akan memasuki tahun baru Miladiyah 2026 Masehi. Sepatutnya kita melakukan muhasabah, introspeksi terhadap berbagai hal amaliyah perbuatan yang telah kita perbuat selama 1 tahun, untuk kita bersama-sama evaluasi, khusus diri kita sendiri, mengevaluasi apakah kita lakukan amal kebajikan dan kehidupan kita betul-betul bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, dan waktu kita dipergunakan untuk ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita diingatkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan kemudian bertakwa untuk padaku, dan kemudian wahai pengajaran diberikan akal, dan kemudian diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita selaku keluarga besar UN Sunan Gunung Jati Bandung, tentu kita semua harus bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan kesempatan umur panjang dengan kesehatan untuk berupaya memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik, sekaligus mengoreksi, mengintrospeksi seberapa amaliyah kita yang telah kita laksanakan. Maka dari itu kita perlu menyimak yang telah diamanatkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ard akbar wa inama yaqul hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsa di dunia. Hasibu, hendaklah kita semuanya
bermuasabah, timbang-timbanglah dirimu semua sebelum kemudian ditimbang, sebelum kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita melakukan berhiaslah lil abdil akbar untuk menghadapi sebuah penyingkapan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang-orang yang takut dalam kisah itu adalah orang-orang yang selalu mengingat, selalu menghisap dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri di dunia ini sebelum kemudian dihitung nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Maka dari itu hadirin sekalian rahimakumullah, sewajarnya kita jika di akhir tahun ini kemudian kita bermuhasabah, menilai berbagai amaliyah yang telah kita laksanakan dalam satu tahun ini. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda sebagaimana direkam oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajid man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menghisab dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Kita selalu ingat kehidupan setelah di dunia ini, karena sesungguhnya kita akan menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Kata Rasulullah, al-azizu man ittaba'a nafsahu. Orang yang lemah itu adalah orang yang ternyata dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keselamatan akhirat nanti. Kita diingatkan dengan hadis ini agar kita kemudian menjadilah orang yang cerdas, menjadilah orang yang pintar, orang yang sukses, yang mampu menghitung-hitung dirinya sendiri. Maka dalam hal ini kemudian setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai charging, introspeksi pada diri kita sendiri. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita itu adalah mengoreksi diri sekaligus juga mempersiapkan untuk masa depan kita sekaligus. Mengoreksi diri dan memperbaiki sekaligus mempersiapkan untuk masa depan kita. Karena ini adalah perintah agama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur, hendaklah kita kemudian melihat masa depan. Sembari kita mengoreksi pijakan kita yang telah kita lakukan itu, amaliyah yang telah kita lakukan. Karena tidak bisa masa depan itu kemudian dibangun dengan gemilang kalau ternyata hari kemarin ternyata terlepas dengan amaliyah yang jelek. Maka dari itu Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau berpesan, cita-cita orang yang bijak adalah orang yang mampu memperbaiki keadaan dirinya. Cita-cita orang yang bijak adalah orang yang mampu memperbaiki diri. Maka dari itu, jika kemudian kita merasakan betapa di tahun 2024 ini banyak kekurangan, banyak menyia-nyiakan waktu, kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, maka cita-citakanlah tahun 2025 kita lebih mendekatkan diri pada Allah dan kemudian memperbaiki keadaan diri kita untuk lebih baik. Itulah ciri orang yang sukses, memiliki cita-cita untuk kesuksesan masa depan. Yang kedua adalah momentum mawas diri. Dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Hasr, sewajarnya kita mengambil momentum untuk mawas diri. Karena betapa kehidupan sekarang ini dengan kejaman yang kita alami, kita hadapi sekarang ini, betapa kita itu dihadapkan pada berbagai godaan yang luar biasa. Godaan syahwati, godaan yang mengarah pada dosa,
maksiat, sesuatu yang benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Al-Ghazali berpesan pada kita, jagalah dirimu sekalian dari perbuatan maksiat, godaan dosa dan sebagainya. Al-Ghazali dalam kitab yang Ihya Ulumuddin berpesan pada kita, jagalah dirimu sekalian dari perbuatan maksiat, perbuatan yang benci oleh Allah, dan juga kita merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Sepertinya banyak perbuatan-perbuatan yang itu sebetulnya kategori maksiat, tapi mereka kemudian atau kita sekalian merasakan seperti hal yang permisif, hal yang biasa-biasa saja lumrah, padahal itu adalah perbuatannya mengarah pada dosa. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka kita patut merenungkan pesan Imam Al-Ghazali itu. Hendaklah kita menjauhi dari perbuatan maksiat dan dosa yang itu akan berakibat fatal untuk masa depan kehidupan kita sekali ini. Yang ketiga adalah memperkuat komitmen diri kita. Komitmen kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen untuk berkeinginan bahwa masa depan kita hari esok harus lebih baik dari sekarang. Hal ini sebetulnya sesuai dengan pesan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yomuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, tentu orang itu adalah orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bahagia. Wa kana yunukum misla amsihi. Dan barang siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, fahuwa maghbun. Orang itu sesungguhnya orang yang rugi. Sama saja dengan kemarin kita rugi. Dalam dunia bisnis tentu saja antara pembelian dan penjualan kalau sama harganya, maka rugi. Mestinya beruntung tapi rugi. Yang lebih celaka adalah makana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek ketimbang hari kemarin, fahuwa mal'un. Orang itu adalah termasuk orang yang terlaknat. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka dari itu kita bercita-cita untuk hari esok memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Kemudian kita perbanyak syukur nikmat kepada Allah. Perbanyak kita berpikir mendekatkan kepada Allah dan beramal soleh. Karena dengan itu kemudian Allah akan memberikan lebih banyak lagi dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Insya Allah lazidanakum paling kafatun inna dzabina syadid. Ibrahim ayat itu. Jika kita kemudian bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat ini. Yang ini kadang-kadang kita lalai dengan nikmat. Hampir saja kita tidak terasa betapa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, tapi kita lalai. Kemudian Allah mulai gafartum inna dzabina syadid. Jika kemudian berkufur nikmat, sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri tahun 2024 ini dengan penuh kedekatan kita, takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa akhir tahun ini kita manfaatkan untuk beramal kebajikan, beramal soleh, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, dan sekaligus menjauhkan berbagai hal yang itu bisa mendekatkan diri pada dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز بعباد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Baiklah kita bersama-sama memohonkan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekuasaan kita sekalian selaku orang yang iman dan beriman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah dan berikan kekuatan untuk mengakhiri tahun 2024 dan siap memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukin amal ya imafidah ya Rabbana alhamdu wa laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la tas'al fi dhunubina qila ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan indallah wa rahmatan indallah wa maghfiratan indallah. Allahumma hamdani wa sallallahu wa najatan min an-nar wa afi wal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad Allah yatma astaghfirullahi wa atubu ilayhi wa